Oke. Ya, konfirmasi dari hipotesis de Broglie itu dilakukan oleh Davison and Germer ya. Dua orang fisikawan eksperimen dari Amerika ya, orang Amerika, Davison and Germer atau Germer ya. Nah, bagaimana cara mereka membuktikan adanya sifat gelombang dari partikel? Oke. Nah, di sini kita punya peralatan ya. Kita punya baterai dengan tegangan yang tinggi. Di sini ada baterai dengan tegangan yang rendah, di mana nantinya ini tujuannya adalah untuk memanaskan filamen. Ya, lalu kita punya di sini elektron gun. Oke. Lalu di sini kita punya nikel, kristal nikel. Tujuannya apa? Tujuannya nanti adalah ketika elektron kita keluar, gini ya. Ingat, ini adalah partikel ya. Partikel. Ya, ketika partikelnya keluar dari filamen ini, maka kita punya detektor di sini. Maka partikel ini nanti akan terpantulkan. Kalau seandainya dia tadi partikel. Ingat, partikel pasti mempunyai sifat untuk dipantulkan ya. Nah, dia bergerak dengan momentum sekian, maka otomatis nanti dia akan dipantulkan. Ya. Maka lalu selanjutnya kita punya detektor di sini. Ya, yang mana detektor ini nanti bisa bergerak sampai sudut 180 derajat ya dari sini. Oke, mungkin dari sini 180 derajat. Oke. Lalu apa yang terjadi ketika elektron kita tembakkan ke nikel kristal tadi? Perhatikan, ternyata kita mendapatkan adanya pancaran yang awalnya saya tidak tahu ini apa ya. Artinya ada pantulan dari kristal nikel tadi ya. Oke, perhatikan. Lalu untuk menangkap pantulan ini, maka saya butuh detektor ini ya. Detektor. Yang mana detektor ini nanti bisa bergerak sampai sudut 180 derajat. Oke, jadi nanti kita bisa catat di sudut 0 derajat berapa. Di sudut 10, 20 dan seterusnya ya sampai 180 derajat seperti apa intensitas pantulan yang kita dapat, pantulan dari elektron tadi. Nah, ingat kita bisa memasukkan hukum Bragg ya. Hukum Bragg untuk mengetahui berapa panjang gelombang dari setiap sudut ya yang kita hitung tadi. Berarti kita punya N lambda sama dengan 2D sin theta. 2D sin theta. Di mana theta itu adalah sudut antara sudut dari detektor tadi ya. Sudut dari ini. Di sini tadi 0 derajat, 10 dan seterusnya ya. Oke. Di mana D di sini adalah kisi kristal ya. Kisi kristal dari nikel ya. Kisi kristal dari nikel yang besarnya adalah 0,091 nanometer ya, kisi kristal ya dari nikel tadi ya. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita gambarkan dalam bentuk 2 dimensi ya. Kita coba gambarkan di sini dalam bentuk 2 dimensi. Oke, kita lihat. Tadi kita punya seumpamanya ini adalah elektron ya atau sumber. Oke, sumber elektron ya. Kita punya di sini sumber elektron ya. Saya buatkan dalam bentuk 2 dimensi biar lebih kelihatan. Lalu tadi kita punya di sini adalah kisi kristal atau kristal kita ya. Saya buat seperti ini aja. Kristal nikel tadi ya. Ya, nikel ya. Ya, nikel ya. Oke, lalu tadi kita dapatkan bahwasanya ya ini tadi adalah sumber elektron kita, lalu kita punya detektor tadi di sini ya. Detektor. Nah, ketika elektron kita tembakkan, maka terbentuk sudut V antara elektron dengan bidang kristal kita ya. Lalu tadi kita punya sudut theta tadi adalah sudut yang terbentuk antara elektron dengan, dari sumber ke detektor. Atau kalau kita ambil tegak lurusnya, ini adalah theta per 2-nya ya, setengah tetanya. Ini total adalah tetanya gitu ya. Maka kita punya tadi N lambda sama dengan D sin theta, di mana D itu adalah kisi dari kristalnya ya. Kisi dari kristal. Nah, hasil X, apa yang menarik dari hasil ya?
Hasil eksperimen Davison dan Germer tadi ya. Oke, kita ulang. Kita sebutkan bahwasanya elektron tadi adalah partikel, ya, yang mempunyai sifat partikel. Jadi kita belum tahu kalau dia mempunyai sifat gelombang. Tadi mengatakan bahwasanya seharusnya pada sudut berapapun kita putar ini, maka elektron akan terpental atau terpantulkan dengan intensitas yang sama pada sudut berapapun. Paham ya? Pada sudut berapapun. Oke. Oke, itu jika dia hanya mempunyai sifat partikel. Namun, apa yang menarik? Yang menarik adalah bahwasanya Davison dan Germer mendapatkan intensitas yang berbeda. Jadi detektor ini ternyata tidak sama di setiap sudut. Dan dia mendapat intensitas paling rendah ada di sudut 35 derajat. Dan intensitas paling tinggi ada di sudut 50 derajat. Nanti kalau tidak salah di eksperimen fisika itu ada percobaan Davison Germer ya. Nanti silahkan kalian cek. Apakah benar pada sudut 35 derajat itu intensitas paling rendah dan 50 derajat maksimum. Nah, artinya apa? Kok bisa beda ya? Kan seharusnya tadi sama ya. Mau theta berapapun intensitasnya harusnya sama. Ternyata berbeda. Maka ini bisa kita andaikan dengan atau kita kita dekati dengan interferensi. Seperti ini kira-kira ya. Nah, minimum ada di sini, paling rendah ada di sini intensitasnya. Pada sudut 35 derajat, ini juga 35 derajat gitu, dan paling rendah ada di 50 derajat. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya maaf, bukan ini ya. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya pada sudut 35 derajat terjadi interferensi ya, minimum, dan di sudut 50 derajat kita mendapatkan interferensi maksimum. Yang mana berarti kita bisa mengatakan bahwasanya ini adalah interferensi yang konstruktif ya. Konstruktif. Sama dengan apa yang kita sebutkan tadi ya. Nah, ini menarik. Ini menarik ya. Nah, sekarang kita coba formulasikan atau kita coba buktikan bagaimana panjang gelombang dari elektron ini berdasarkan hukum Bragg. Ini tadi hukum Bragg ya. Atau hukum Bragg dengan hipotesis dari de Broglie tadi, lambda sama dengan H per P. Kita coba buktikan ya. Bukti. Oke, kita coba di sini. Bukti. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan ya, dari sudutnya ini V tambah theta ya. Dari sini kita dapatkan 2V tambah theta sama dengan 180 derajat ya. Oke, terus ingat bahwasanya sinus dari V ini, kalau kita tinjau di sini lagi ya, perhatikan, kita tinjau di sini aja. Sinus dari V itu sama dengan apa? Cos bagi theta per 2 kan? Ya, ini. Coba perhatikan. Ini kan sama dengan ini ya. Berarti di sini kita dapatkan apa? Sinus V ini, berarti depannya V itu adalah sama dengan cos bagi theta per 2. Oke. Jangan panik dulu ya. Nah, sekarang kita coba masukkan ke hukum Bragg kita. Ya. Oh ya, maaf, tadi hukum Bragg-nya kurang 2 ya. Ada 2-nya di sini, 2 di sin theta. Oke, kita coba buktikan ya secara hukum Bragg ya. Oke, hukum Bragg. Apa yang kita dapatkan? Jadi untuk mengubahnya kita punya dari rumus ini ya, kita punya lambda sama dengan 2D sin theta
ya per N ya. Dimana sin theta di sini ya. Oke. Atau kalau kita ambil V-nya aja ya. Sin 2D, oke, sin V ya di sini ya, sin V. Ya, V yang ini ya maksudnya. Mau pakai theta juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Oke. Kita dapat seperti ini. Ini di sini saya ubah juga sin V aja. Oke, sin V gitu ya. Maka di sini saya dapat 2, D-nya tadi adalah 0,091 ya, nanometer, isi kristalnya 0,091 nanometer ya, kali 10 pangkat minus 9 per N-nya 1 ya. Lalu sin V tadi itu sama dengan cos theta, cos setengah theta, cos theta-nya tadi, oke, kita mau ambil yang maksimum. Maksimum tadi di theta sama dengan 50 derajat ya, berarti kita punya 50 per 2 atau 25 cos 25 derajat. Maka kita akan dapatkan nanti hasilnya adalah 0,165 nanometer. Ini adalah hasil dari hukum Bragg ya. Nah, sekarang kita coba kita coba tinjau dari hasil dari hipotesis de Broglie. Oke, tadi kita punya dari hipotesis de Broglie lambda sama dengan H per P. Ya, di mana momentum di sini adalah momentum dari elektron, ya, atau kalau kita tuliskan itu sama dengan kita tinjau dari segi momentumnya dan energi kinetiknya. Oke, energi kinetik dari elektron. Oke, tadi kita tidak sebutkannya berapa energi dari ininya ya, tegangan yang ada di sini ya. Kita buat seumpamanya 54 kilo elektron volt ya. Tegangan dari sumber elektronnya tadi atau dari baterainya tadi. Maka momentum itu sama dengan akar, kita buat ke dalam bentuk energi ya, 2 MeK ya. Di mana Me di sini adalah massa elektron dan K di sini adalah energi kinetik yang besarnya tadi adalah 54 tadi ya, kilo elektron volt. 54 elektron volt ya, nggak usah pakai kilo, kita pakai yang elektron volt aja, nggak usah pakai kilo. Oke, lihat. Oke. Nah, yang mana jika kita masukkan nilai dari konstanta Planck dan massa elektron, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,167 nanometer. Berdekatan ya, perhatikan, hampir mirip hasilnya. Nah, terkonfirmasi sudah bahwasanya hipotesis de Broglie terkonfirmasi oleh percobaan Davison dan Germer tadi ya. Nah, di sini kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwasanya elektron menghasilkan interferensi. Maka oleh karena itu, maka elektron atau gerak elektron ya, maka gerak elektron bisa digambarkan sebagai gelombang bidang. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya elektron yang bergerak mempunyai sifat gelombang, yang mana gelombang bidang itu bisa kita tuliskan dalam bentuk fungsi gelombang gitu ya. Ya, yang mana dia A eksponensial I KR kurang omega T. Tentu ini sudah kalian pelajari di gelombang ya. Oke, kalau kita buat K itu adalah P per Habar, tadi sudah kita buat ya. Di sini K itu apa ini? P per Habar ya. Maka kita bisa ubah lagi menjadi A, E, I, P, R kurang omega tadi adalah sebagai E bisa ya, ET sini per Habar gitu ya. Nah,
ini adalah persamaan gelombang bidang. Nah, sehingga untuk menyederhanakan nanti penulisan kita akan sering sekali menuliskan fungsi-fungsi di kuantum itu dalam bentuk fungsi gelombang. Lalu nanti kenapa kita buat dalam bentuk fungsi gelombang, akan kita bahas selanjutnya di dualisme partikel gelombang. Oke, semoga bisa dipahami terkait terkait sifat gelombang dari partikel ya. Jadi terpenuhi sudah simetrinya, bahwasanya gelombang mempunyai sifat partikel dan partikel mempunyai sifat gelombang. Dan ini terkonfirmasi setelah ratusan tahun para fisikawan berdebat tentang apakah cahaya itu merupakan gelombang ataupun partikel. Bahwasanya cahaya jika kita pandang sebagai partikel, maka dia mempunyai sifat gelombang. Dan cahaya jika kita pandang sebagai gelombang, maka dia mempunyai sifat partikel. Namun, apakah dia ketika bergerak merupakan partikel ataupun gelombang? Itu merupakan pertanyaan yang menarik dan akan kita bahas di dualisme gelombang partikel. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kita kembali ke hipotesis de Broglie. Jika setiap partikel mempunyai sifat gelombang, maka sekarang tubuh kita ini, ya, kita bergerak dan kita merupakan atau kita terdiri dari partikel-partikel. Lalu, jika kita tempatkan detektor tadi, apakah tubuh kita sebagai partikel akan memancarkan sifat gelombangnya? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Atau contoh lain, jika saya sedang bermain bola, saya menendang bola tersebut dengan momentum sekian. Ya, bolanya bergerak dengan momentum sekian atau kecepatan sekian. Selama bola tersebut bergerak, apakah jika kita tempatkan detektor tadi, maka kita akan mendapatkan panjang gelombang dari bola tersebut? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Bagi yang bisa menjawab ini, silahkan jawab di kolom komentar. Ya, oke, demikian. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.